Salah satu legenda terbaik dunia, Diego Armando Maradona, meninggal dunia pada usia 60 tahun. Bagi saya, sang superstar Argentina ini merupakan pemain terbaik yang tidak tergantikan sekalipun oleh pemain-pemain yang ada. Pele, Johan Cruyff, Messi, bahkan sampai Ronaldo tidak akan mungkin mengalahkan seorang superstar seperti Diego Armando Maradona. Hola, kita kembali bertemu untuk membicarakan kabar yang mengejutkan, duka cinta yang mendalam di seluruh antara dunia ketika mendengar bahwa Diego Armando Maradona, salah satu legenda terbesar terbaik di dunia yang pernah lahir, meninggal dunia dalam usia 60 tahun di sebuah kota Tigre di Buenos Aires, Argentina. Berbicara tentang Maradona ini, saya memang terkesan sekali ya, menjadi salah satu orang yang punya kenangan tersendiri, menyaksikan langsung bagaimana Maradona itu bisa bermain di 3 Piala Dunia. Dia bermain di 4 Piala Dunia, tapi saya datang melihat dengan mata saya langsung ketika meliput, masih sebagai jurnalis saat itu, meliput pertandingan Piala Dunia 86 Meksiko, 90 di Italia, dan terakhir 94 ketika dia bermain bersama Argentina di Piala Dunia di Amerika saat itu. Jadi bagi saya sangat terkesan melihat bagaimana dia terutama membawa Argentina ini menjadi juara dunia untuk kedua kalinya pada tahun 86 di bawah asuhan pelatih Carlos Bilardo saat itu. Maradona tampil luar biasa ya.
saya terkagum-kagum melihat El Pibe de Oro, yaitu julukan untuk The Golden Kick ya, The Golden Kick dari Argentina ini. Jadi orang-orang di sana mengatakan ini El Pibe de Oro ya, si anak emas yang mungkin tidak akan bisa lahir kembali. Kita tahu memang Lionel Messi juga dari Argentina lahir, tapi orang bisa membandingkan yang dia, saya tetap mengunggulkan seorang Diego Armando Maradona dibandingkan dengan Messi yang belum pernah membawa Argentina menjadi juara dunia ya ketika dia berkarir bersama tim nasional. Tapi Maradona ya, dia bisa membawa tim ini juara dunia pada tahun 79 di U20, 15 pertandingan saat itu dia mencetak 8 gol, punya kenangan tersendiri bermain bersama tim U20 Indonesia yang ditangani oleh Sucipto Suntoro saat itu. Bagaimana Maradona bermain dan bisa mencetak 5 gol ke gawang Indonesia. Di sana ada Mundari Karya, Bambang Murdian, sebanyak pemain-pemain Indonesia yang juga punya generasi emas saat itu. Tapi Maradona tampil sangat baik. Bahkan ada satu cerita bahwa pemain ini tidak boleh dikasari, tidak boleh diciderain, karena ini salah satu aset terbesar di dunia yang akan diorbitkan yang lahir. Sehingga ada pengawas pertandingan saat itu datang ke ruang ganti tim nasional Indonesia dan memberitahu bahwa jangan terlalu bermain keras untuk bisa mencederai apalagi terhadap Diego Armando Maradona. Itu gimmick-gimmick cerita pada saat itu, dan bagi mereka yang pernah bermain bersama Maradona tentunya bisa melihat langsung bagaimana si bocah ajaib ini tampil luar biasa sekali. Nah, kesininya memang dia tampil sangat baik ketika dari tahun 77 sampai 94 terakhir kali dia memakai kostum tim nasional Argentina. Dia tampil dengan 91 pertandingan di timnas Argentina, 34 gol yang dia cetak. Suatu hal yang luar biasa saya pikir bagi seorang pemain seperti Maradona ya. Bagaimana setelah juara dunia 86 tahun 90 dia bisa membawa tim ini ke final sebelum kalah lawan Jerman di Stadion Olimpiade di kota Roma saat itu dengan gol tunggal dari penalti Andi Brehme lawan Jerman. Tapi saya kembali ke bagaimana saya menyaksikan langsung ini salah satu saksi mata dari Indonesia yang pernah ada saat itu ketika dia membawa tim ini lolos ke perempat final sebelum ke semifinal dan final. Di grup A mereka juara. Di sana ada Italia juga ada Korea. Satu mereka bisa menjadi juara di grup, kemudian mereka bisa mengalahkan Uruguay di perdelapan final 2-0 dan tibalah di perempat final ya. Setelah di perdelapan final Uruguay, di perempat final ketemu The Three Lions, tim Inggris. Tim Argentina ini tampil melawan Inggris yang banyak bisa mengatakan bahwa Inggris bisa mengalahkan mereka. Tapi buktinya Maradona tampil baik. 22 Juni di Stadion Azteca di Mexico City. Saya hadir melihat langsung saat itu. Pertandingan itu dipimpin oleh wasit asal Tunisia, Ali Benasser kalau tidak salah. Ali Benasser yang memimpin pertandingan itu. Disaksikan sekitar 114.000 penonton di stadion terbesar di Azteca saat itu. Luar biasa sekali. Separuh di antaranya dihuni oleh pendukung tim tanggo Argentina saat itu. Dan apa yang terjadi? Maradona menjadi pusat perhatian. Bagaimana Argentina bisa menang 2-0 diawali dengan gol hand of God. Gol tangan Tuhan dari seorang Diego Armando Maradona ya, mengelabui wasit Ali Benasser. Meninju bola dengan tangan kirinya, membelakangi wasit dan tidak terlihat. Ironisnya juga hakim garis tidak bisa melihat itu. Mengkecoh penjaga gawang Inggris, Peter Shilton saat itu. Dan semua pemain-pemain Inggris memprotes bahwa mereka memang melihat ini adalah tangan Maradona. Dan itulah sehingga gol itu dinamakan sebagai hand of God saat itu. Karena wasit Benasser bergeming dan mensahkan gol itu untuk Argentina 1-0. Walaupun memang ada rasa kecewa yang luar biasa dari seluruh pemain-pemain Inggris saat itu. Dan tibalah saatnya pada gol kedua. Dia menghapus bagaimana kejadian dengan gol tangan Tuhan itu. Dari 60 meter saya melihat dia menggiring bola. Hanya 11 sentuhan yang dilakukan sebelum dia masuk berhadapan langsung dengan Peter Shilton. Dia melewati 5 pemain Inggris. Di sana ada Peter Beardsley, kemudian Steve Hodges, ada Peter Reid, kemudian Terry Butcher, pemain belakang, Terry Butcher dari Inggris, dan Terry Fenwick. 5-5-nya dia lewatin.
dengan 11 sentuhan dari hampir setengah lapangan masuk ke dalam kotak penalti. Kemudian bagaimana Shilton bergerak memperkecil ruang tembak dari Diego, tapi Diego lebih cepat ya. Sebelum ada sliding tackle dari Van Dijk dan juga Butcher di sana, dia melewati, dia menjebloskan bola masuk. Dan itulah gol terbaik yang pernah saya lihat, dan saya tidak akan pernah lupakan gol itu. Dari seluruh pertandingan yang pernah saya saksikan dengan gol-gol Maradona, itulah gol yang paling bagus, yang sangat berkesan dan tidak akan bisa disamai oleh pemain dunia manapun. Pele tidak bisa melakukan itu, Cruyff tidak bisa melakukan itu, Messi pun sampai Ronaldo saat ini tidak bisa melakukan. Karena Anda tahu kan bahwa Messi dan Ronaldo, dua bintang besar saat ini, belum pernah membawa tim nasional mereka menjadi juara dunia. Itu yang membedakan dengan Diego atau dengan almarhum Diego Armando Maradona. Dan Stadion Azteca saat itu begitu gemuruh menyambut gol ini. Luar biasa ketika dia melakukannya. Sehingga pada tahun 2002 kalau tidak salah, FIFA itu mengumumkan bahwa inilah goal of the century, ya. Gol terbaik sepanjang zaman. Tidak bisa akan terbantahkan bagaimana gol dari Maradona ini. Luar biasa. Dan saya beruntung, sekali lagi saya beruntung bisa menyaksikan gol itu secara langsung depan mata saya. 4 tahun kemudian, Diego Armando Maradona membawa tim Argentina lolos ke final di Olimpiade Stadion di Roma melawan Jerman saat itu. Dan saya juga ikut menyaksikan langsung final itu di depan mata saya. Bagaimana Maradona ini terus dikepung oleh pemain-pemain Jerman saat itu. Jurgen Kohler, Klaus Augenthaler, Guido Buchwald terus mengepung pemain ini, tidak membuat pemain ini berkutik sama sekali sebelum hadirnya penalti dari Andy Brehme untuk mengecoh penjaga gawang Goicoechea. Habislah harapan Maradona untuk bisa back to back membawa Argentina juara dunia. Dan apapun yang katakan, ini suatu hal yang luar biasa bahwa sebelum dia membawa Argentina ke final, dia sudah bersama dengan Napoli, pemain satu-satunya yang membawa Napoli bisa menjadi juara di Serie A 2 kali sebelumnya tampil di final bersama dengan Argentina. Setelah tidak ada Maradona, tidak ada lagi pemain lain yang mampu membawa Napoli ini juara sampai saat ini. Sudah 30 tahun Napoli tidak ada gelar sama sekali. Hanya di era Maradona lah Napoli bisa mendapatkan gelar di Serie A, dan setelah itu tidak ada lagi. 4 tahun kemudian setelah tahun 90 mereka gagal, Maradona ikut bersama dengan tim Argentina ya ke Amerika sebagai tuan rumah. Saya juga ikut menyaksikan dia. 2 kali dia bermain melawan Yunani, saya ikut lihat, menang 2-0. Dan pertandingan kedua melawan Nigeria, Maradona juga ikut terlibat di dalam 2 gol dari Argentina. 1 kali assist dari dia kepada Caniggia, ya, Claudio Caniggia satu membuat gol, dan mereka menang 2-1 melawan Nigeria. Tapi di pertandingan itu, setelah usai, Maradona itu berjalan keluar lapangan. Dia dijemput oleh 2 orang yang bertugas untuk mengambil tes urin dari Maradona ini. Jadi dia dites dan positif. Dia menggunakan obat-obatan sehingga dia langsung dipulangkan pada esok hari ke negaranya, tidak bisa melanjutkan pertandingan bersama tim nasional Argentina. Itulah akhir karir di tim nasional dia sampai tahun 94 dengan 91 pertandingan dan 34 gol yang dia sudah lakukan. Nah, kemudian dia beralih menjadi pelatih, pernah menjadi pelatih tim nasional Argentina di Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan tapi gagal. Jadi pernah ke Meksiko terakhir. 2019-2020 dia coba menangani Gimnasia de La Plata di negara dia, tapi kemudian tidak bisa berbuat apa-apa sampai 25 November kemarin dia menghembuskan nafas terakhir dengan serangan jantung dan dia meninggal dalam usia 60 tahun. Dia pertama kali menikah dengan Claudia Villavén di Buenos Aires tahun 84 saat itu. Kemudian 2004 dia bercerai, divorce dengan Claudia Villavén. Dia mendapatkan 2 anak, Dalma, Nerea yang dilahirkan pada bulan April ya 86. Kemudian dengan Giannina Binora dengan 89 ya, Dalma 87 dan 87. Nah, Giannina ini kemudian menikah dengan Sergio Aguero. Anda tahu itu striker dari Manchester City yang juga pemain tim nasional Argentina. Dia kawin dengan Sergio Aguero dan itu adalah mantu dari
menantu dari Diego Armando Maradona ya, tapi kemudian divorce, bercerai pada tahun 2013 dengan Giannina, anak kedua dari Maradona. Bercerai dengan Aguero, mereka punya anak satu, Benyamin, hasil perkawinan kedua antara Giannina dan Aguero. Jadi ini cerita-cerita tentang bagaimana Maradona, kisah Maradona, dia terlibat dengan begitu banyak dari tahun 2000-an dengan kokain ya, sampai dia bercerai ya, masuk keluar rumah sakit. Itu memang yang dilakukan terjadi dengan kehidupan Diego Armando Maradona saat itu. Dia punya anak juga sebelumnya, Diego Sinagra, sebelum dia kawin dengan Pilaven. Ketika datang ke Napoli, banyak cerita-cerita sensasional dengan Maradona ini. Jadi memang saya turut berduka cita yang sedalamnya setelah mendengar pemain hebat ini meninggal dunia, dan saya pikir di planet ini tidak akan ada lagi pemain yang seperti Diego Armando Maradona. Semoga almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, mengampuni semua dosa-dosa yang dilakukan. Ya, sampai di sini dulu pembicaraan kita dengan Maradona, dan Anda jangan lupa untuk like dan komen setelah subscribe channel YouTube Bung Roban. Ciao.